kenal maka tak disayang. Izinkan Kak perkenalkan diri. Kak Penama Tesalonika Margareta Laluraga. Kak berasal dari Fakultas Keperawatan tingkat 4 di Universitas Kelabat. Nah, pada hari ini Kak akan memberikan pendidikan kesehatan untuk adik-adik semuanya dengan bertemakan narkoba. Nah, sebelum orang mulai, ada yang tahu tentang narkoba atau yang pernah dengar? Boleh angkat tangan. Oh, rata-rata semua tahu, Kang. Oke. Nah, Tora akan mau ketahui lebih lanjut dan lebih jelas apa itu narkoba. Dengan pada siang hari ini Kak berikan judul Generasi Penerus Bangsa Tanpa Narkoba. Nah, Tora masuk dalam definisinya. Narkoba atau kepanjangannya narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya, yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologis, seseorang atau perasaan, pikiran dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Nah, sedangkan apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman bukan baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan, kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada penurunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan ada zat adiktif lainnya. Nah, bahan atau zat selain narkoba dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia yang dapat menyebabkan kecanduan. DP contoh-contoh mungkin adik-adik pernah dengar. Yang pertama ada minuman alkohol, paling banyak tuh orang temui. Yang kedua, zat inflasi atau lem. Contohnya ada orang isap habon, itu menyebabkan ketergantungan. Dan yang ketiga ada nikotin atau rokok. Nah, di sini ada 3 golongan narkotika. Nah, adik-adik kalau mau lihat lebih lanjut di gambar-gambar, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi maupun mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Teman-teman boleh lihat di sini ada heroin, nah begini DP gambar heroin. Nah, kalau kokain di dalam bentuk begitu. Nah, kalau ganja itu rupa tanaman, dia dari tanaman. Nah, sedangkan golongan kedua, dia berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, di sini ada morfin. Boleh lihat nih kalau teman-teman oh ini tuh begini tuh morfin, ada ini peditin. Sedangkan golongan 3, dia berkhasiat pengobatan dan digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Nah, di contoh kodein. Teman-teman boleh lihat, nih kodein begini. Supaya nggak salah nanti. Nah, ini jenis narkoba yang paling banyak digunakan. Nah, ganja. Pasti kalau teman-teman yang belajar narkoba, ganja benar. Sabu tuh bangun. Nah, ekstasi serupa pil-pil begitu. Jadi teman-teman boleh lihat supaya boleh pelajari. Bukan mau pakai, mau saya hindari. Nah, di sini ada faktor penyebab penyalahgunaan dari nafsa sendiri, yaitu penyalahgunaan narkoba atau nafsa umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu. Orang pasti remaja, ingin tahu itu tinggi sekali. Nah, di sisi lain, kondisi ini dapat mengalami penderitanya gangguan mental, misalnya gangguan bipolar atau yang menderita gangguan mental. Nah, terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan resiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafsa. Di antaranya, memiliki teman yang seorang pecandu nafsa. Baru yang kedua, mengalami masalah ekonomi. Yang ketiga, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual termasuk hubungan yang sedara. Yang orang-orang deh. Baru yang keempat, memiliki masalah hubungan dengan pasangan,
kerabat atau dengan keluarga lainnya. Itu DP faktor-faktor penyebab. Nah, di sini ada juga ciri-ciri pengguna narkoba. Gampang boleh lihat nih, supaya bukan nggak tunggu apa mar, boleh mau lihat lah dikit. Di sini ada kalau orang suka pakai narkoba, coba lihat DP ciri-ciri berat badan, toh so boleh lihat, so lebih kurus, so lebih berat tulang begitu. Baru DP mata terlihat cekung dan merah, cekung dan merah. Habis itu terlihat lebih kurus toh tadi. Dia kan beda toh, beda. Ini sudah kelihatan apa sekali toh. Nah, penuaan dini bukan main dari pegaga begini, karena dia pakai narkoba ketergantungan akhirnya sudah jadi sekali sama dengan tulang di permukaan. Baru sering sakit kepala dan nyeri kepala. Nah, sering mengalami mimpi buruk pasca tidur malam. Mimpi buruk, mengeluarkan air mata dan keringat yang berlebihan. Baru sering menguap, makanya atau begitu dah. Baru sering berbohong, ingkar janji dalam berbagai macam alasan. Aduh, ada mau pergi sini kayak aduh sudah juga kita kok ada mau pergi angkat jemuran, ada mau pergi kemari, sering berbohong dengan banyak sekali alasan. Nah, ini juga ada ciri-ciri perilaku, malas dan melupakan tanggung jawab dan tugas rutinnya. Dia sudah tanggung jawab, aduh biar jo. Baru DP waktu paling banyak dihabiskan di kamar tidur, di kloset, di gudang, di kamar apa begitu dan tanpa kamar mandi yang sepi. Pokoknya dia suka di situ. Nah, sering mencuri uang di rumah, sekolah atau pekerjaan yang mengadakan barang-barang begitu karena dia mau beli narkoba. Jadi semua tuh dia lihat orang mama pedois tuh ada atau mak pemas, dia suka curi mau beli DP narkoba. Karena dia suka ketergantungan. Nah, bicara cadel atau pelo sebuah jalan sudah palial atau sebuah jalan bagaimana begitu, no? Dia tidak peduli dan jauh dari keluarga. Mau mama mau bilang apa, bapak mau bilang apa, bodoh amat lah. Dia nggak peduli itu. Nah, sering-sering batuk itu kalau dia putus obat dan ketergantungan pun dia putus begitu dia efek samping. Baru sering kehabisan uang, otomatis kalau narkoba kan mahal, beli otomatis habis DP doi. Nah, ini selanjutnya membangkang bila ditegur atau dimarahi. Mana kok begini? Diam cuma atas 5 mendengar pengana. Begitu dia. Baru DP emosi naik turun. Dia sering memukul-pukul tuh orang-orang karena dia nggak bisa mengontrol DP emosi. Terus tetap pakai itu jadi semua dia rasa dia mau baik. Baru sensitif, baru juga harus tuh pakai kadang-kadang mau marah pokoknya dia itu karena DP efek samping kalau dia suka tergantungan. Nah, di sini teman-teman, karena orang lihat tuh tadi apa itu narkoba, apa itu DP definisi, bagaimana cara-cara orang mau atau faktor yang orang lihat dan kalau orang pengguna narkoba bagaimana DP ciri-ciri kalau orang so pakai bagaimana. Nah, sekarang orang masuk dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, yang pertama, jangan pernah mencoba-coba menggunakan narkoba. Ketika teman-teman kita bagaimana kan rasa enak sekarang. Jangan langsung say no to drugs, langsung kita mau pakai itu. Ingat masa depan masih cerah, masih panjang. Yang usah mau rasa tuh ingin tahu enak sekarang, yang usah. Karena orang banyak tuh orang mau bikin ke depannya. Dah, baru yang kedua, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang buruk. Otomatis itu namanya tamang kalau suka pakai narkoba, nggak obat tamang otomatis pada perayuan. Coba kok pakai kok. Jadi lebih bagus orang pilih tamang-tamang yang membawa orang ke jalan yang benar. Baru yang ketiga, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk dari narkoba. Nah, salah satunya teman-teman belajar yang lihat tadi, DP dampak buruk itu kan pertak masa depan. Kalau tapi tamang-tamang kalau kita pakai narkoba pasti tak tertamang mau tamang dengan kita. Kalau kita sunya ada masa depan, sunya mau apa, mau sekolah pasti takut putus sekolah atau ketergantungan, semua masuk penjara lagi. Mau begitu, pasti kan tidak ada tuh yang mau. Nah, keempat, memiliki kegiatan yang positif, berolahraga, maupun mengikuti kegiatan organisasi. Nah, kalau teman-teman ada bakat, ada talenta, ikut choir lah, ikut ekstrakurikuler, kalau paski toh, yang boleh membawa teman-teman, kita kalau bergaul dengan orang tambah lebih positif, bukan lebih buruk. Perbanyak tuh organisasi-organisasi begitu. Baru yang kelima, selalu ingat, pada orang berpikiran bahwasannya ancaman narkoba atau hukuman itu ada. Jadi berpikir kalau kita kok pakai narkoba kan belum langsung tahu. Jangan, bukan memang polisi tak langsung tahu. Maka tuh kan kalau pas dapat
Penyesalan itu bukan di awal, mari tetap di akhir. Yang keenam, gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran malam. Kalau berbicara keluyuran malam, tidak selalu negatif, toh semua tergantung orang kemana. Cuman di sini diingatkan, ketika biasa kok keluar malam, banyak tuh godaan-godaan di luar sana. Jadi teman-teman, usahakan sekurangi-kurangi, atau kalaupun mau keluar, pilih deh teman-teman yang memang tahu nak berbuat tuh hal-hal negatif. Baru yang ketujuh, bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar. Cari jalan keluar yang baik dan jangan, aduh kita so pusing, so stres dengan semua ini, pakai narkoba juga. Jangan, usahakan tuh orang bawa curhat, tamang kan ada teman tuh, kita ada masalah ini, oh iyo, kasih tamang, kasih saran, kasih jalan keluar, orang tua curhat. Jangan lari ke hal-hal yang negatif. Selanjutnya, di sini ada DP slogan-slogan. Nah, orang mau cuma sama-sama nih dari sini coba. Berani menolak narkoba. 1, 2, 3. Berani menolak narkoba, apapun jenisnya. Narkoba berbahaya bagi nyawa dan keselamatan daripada. Stop narkoba, nikmatnya sesaat, menyesalnya sampai akhir hayat. Baru di sini yang terakhir sama-sama, jauhi narkoba, dekati agama. Oke, sekian pendidikan kesehatan saya tentang narkoba. Tapi sebelum itu, orang mau saksikan ada video singkat buat teman-teman supaya lebih ini dong ternyata narkoba sebenarnya. Guys, ini Raka. Dia kelas 2 SMA. Guys, ini Raka. Kelihatan seperti dia kelas 2 SMA. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Wajahnya kuyuh dan sering kelihatan urung. Pandangan matanya kosong, kayak orang lagi bengong. Terus emosinya juga bisa naik turun gak jelas. Kalau diajak ngobrol, bicaranya gak jelas dan seringkali gak nyambung. Setelah diselidiki, ternyata Raka adalah seorang pengguna narkoba. Nah, punya teman atau kenal seseorang yang mirip Raka nggak? Atau pernah kebayang nggak kalau Raka itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang menggambarin sebuah bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi dengan kita yang kayak begini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, bayangin sekarang, kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhin teman dan keluarga. Kebayang gak sih? Kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi gak ada yang mau. Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut kalau lagi asik main, kita tiba-tiba ngegas gak jelas, cuma gara-gara hal sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya bisa jadi gampang terserang virus seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak terjerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini nih? Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres.
pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita, padahal ketemu aja sulit? Ya banyak caranya. Misalkan, begitu selesai sekolah online, jangan cabut dulu, tapi sempetin ngobrol sebentar sama teman-teman. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng setelahnya bikin PR atau tugas. Mabarnya yang sehat juga ya. Misalnya dibatasin cuma maksimal 2 jam setiap hari, supaya otak kita juga bisa beristirahat nggak liatin gadget melulu. Tapi selain teman-teman sekolah, jangan lupa kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Ingat, masa pandemi ini bisa bikin stres siapa aja, termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada stres sendiri-sendiri, kenapa nggak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka sambil sekalian curhat, ya kan? Kadang-kadang ngobrolin masalah yang selama ini kita pendam sendiri dengan keluarga bisa bikin perasaan kita jadi lebih lega dan meringankan beban pikiran kita juga. Terus, kita juga mendingan cari kegiatan untuk mengisi waktu luang selama pandemi ini, biar nggak kebanyakan bengong dan akhirnya malah jadi bikin kita iseng nyoba-nyoba hal yang nggak baik, termasuk nyoba-nyoba pakai narkoba. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakuin selama masa pandemi ini. Misalnya, nekunin hobi baru seperti nyusun puzzle, main Rubik Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau video call sama teman-teman untuk membahas konten terbaru dari YouTuber atau selebgram favorit. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Atau malah coba-coba bikin konten sendiri untuk diunggah ke akun medsos kita. Misalnya bikin konten tutorial make up, masak, atau bikin kerajinan tangan. Atau bikin konten nyanyi cover lagu pakai gitar. Lumayan kan? Iseng-iseng, tapi kalau banyak yang nonton bisa menghasilkan juga. Atau coba deh, keluar ke halaman depan rumah, terus coba lakuin olahraga ringan sambil menghirup udara luar. Pasti pikiran kamu jadi lebih segar dan suasana hati kamu jadi lebih positif. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu dengan cara ikut diberi informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa menerima diri kita sendiri apa adanya. Salah satu alasan utama banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut gak diterima di lingkungan sosial atau takut gak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri, karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan mendukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Oke. Ya, jadi adik-adik tadi saya lihat tuh apa tuh video, oh ini penjelasan tentang narkoba. Jadi karena tadi so ada penjelasan, jadi sekarang Kak membuka, ada yang sesi tanya jawabnya tentang Sobat Uni tadi. Ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham hal apa? Nah, kan tadi di video itu dijelaskan bahwa orang yang pakai narkoba itu dia kurang bergaul, atau rupa tadi lagi di PowerPoint yang disampaikan itu dia lupa bahasa diri, dia nyanda bergaul dan begitu. Nah, jadi pertanyaan di sini kan kalau misalkan orang lihat artis itu kebanyakan orang pakai narkoba. Nah, padahal orang itu ada semua, ada doi, pokoknya keluarga ada,
Tamang pun ada. Nama siapa sampai orang masih pakai itu narkoba. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Rian, Kak Tessa mau mencoba menjawab. Nah, karena apa? Kebanyakan customer yang video akhir tadi dijelaskan. Kebanyakan orang itu walaupun sudah semua orang terima informasi yang salah ke artis-artis. Begitu sebuah dia suka, pakai ini dia boleh musel langsing. Jadi orang pakai musel langsing sampai badan. Jadi orang pakai biar benda semua. Mereka kan kalau langsing pakai itu lebih cepat so. Jadi orang pakai itu. Baru ada lagi informasi kalau orang yang boleh tidur pakai narkoba, kan banyak artis-artis alasan. Aduh kita kok banyak kerjaan, ternyata tidur jadi pakai narkoba. Jadi itu mengakibatkan kalau informasi salah orang masuk ke otak, otomatis orang mau melakukan hal itu. Nah, kebanyakan artis juga pakai karena itu. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, jadi semua cukup paham Kang apa itu tentang narkoba. Nah, oke, baik, karena semua cukup paham, biarlah materi dan video yang Kak Tessa jelaskan tadi boleh bermanfaat dan berguna untuk adik-adik semua. Tetap jaga adik-adik diri semua, jauhi narkoba karena masa depan yang masih ada ke depannya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Kasih. Ya.